baca beserta contohnya. Perkenalkan, nama saya Otina Gea, saya dari Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, khususnya Prodi Manajemen. Baik, langsung saja sekarang kita masuk pada materinya, yaitu definisi tanda baca. Tanda baca ialah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Tanda baca juga dapat membantu pembaca untuk memahami tulisan-tulisan dengan tepat. Tanda baca sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penulisan, karena tanda baca ini dapat membantu kita untuk memahami makna tulisan tersebut. Tanda baca juga menunjukkan struktur sebuah tulisan, membentuk intonasi serta jeda pada saat pembacaan. Sekarang kita lanjutkan, yaitu jenis-jenis tanda baca. Jenis-jenis tanda baca ini juga ada banyak macam jenisnya. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik ini juga digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ataupun suatu daftar. Contohnya di sini, mereka duduk di sana. Nah, juga tanda titik ini digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu ataupun jangka waktu. Jadi, tanda titik ini juga digunakan selalu pada akhir suatu pernyataan. Yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma ini juga berfungsi untuk memisahkan makna kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam sebuah kalimat. Tanda koma juga digunakan untuk menuliskan singkatan kelas dan angka-angka. Tanda koma juga digunakan belakang angka atau kata ungkapan penghubung antar kalimat yang tepat pada awal kalimat. Yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma ini juga berfungsi untuk menggantikan kata hubung dan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain dalam sebuah kalimat. Contohnya di sini, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Jadi, tanda titik koma ini digunakan pada akhir perincian yang berupa daftar klausa. Dan juga, tanda titik koma ini digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Berikutnya yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua ini juga teman-teman berfungsi untuk mengawali penguraian suatu kalimat. Dan juga tanda titik dua ini digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian kalimat. Tanda titik dua ini juga digunakan di antara jilid, di antara bab dan ayat dalam kitab suci. Berikutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung ini berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata, kata ulang, tentang suatu nilai. Contohnya di sini kita harus pergi bersama-sama biar acara kita semakin seru. Nah, di sini tanda penghubung ini digunakan untuk merangkai unsur bahasa dengan unsur bahasa asing. Berikutnya yaitu tanda pisah. Tanda pisah ini berfungsi untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya di sini, keberhasilan itu kita sependapat dapat kita capai jika kita mau berusaha keras. Nah, jadi di sini tanda pisah juga berfungsi untuk menegaskan adanya keterangan, posisi atau keterangan yang lain. Berikut yaitu tanda tanya. Tanda tanya juga digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya, siapa yang mengetuk pintu tadi? Jadi, tanda tanya ini juga diungkapkan dengan ungkapan yang jelas, dan kita bisa membedakan mana yang menggunakan kalimat yang menggunakan tanda tanya dan kalimat lainnya. Berikut yaitu tanda seru. Sering juga kita menggunakan untuk mengakhiri suatu ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang sangat kuat. Jadi, tanda seru ini juga bisa memberikan penjelasan bagi pembaca maupun bagi pendengar
Selanjutnya yaitu tanda petik. Tanda petik ini juga berfungsi untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Tanda petik ini juga digunakan untuk mengapit judul sajak lagu, film, sinetron, artikel, naskah, dan buku yang dirujuk dalam suatu kalimat. Berikut yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal atau kutip satu berfungsi untuk mengapit petikan yang ada dalam petikan yang lain. Tanda petik tunggal ini juga berfungsi untuk mengapit makna ataupun terjemahan ataupun penjelasan dari ungkapan-ungkapan suatu kalimat. Berikutnya yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring ini juga digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa suatu tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Tanda garis miring ini juga digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Dan juga garis miring ini digunakan untuk mengapit huruf atau kata dalam suatu kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan ataupun kelebihan di dalam sebuah naskah yang ditulis oleh orang lain. Demikian penyajian materi dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kelemahan dari penjelasan saya, mohon dimaklumi. Terima kasih.